Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnita Rukliling dengan NIM A2512178 dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hakikat manusia dan kebudayaan dalam pendidikan. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu hakikat manusia. Perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan manusia. Jadi manusia adalah makhluk rasional yang dapat berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan pada dirinya. Artinya, manusia itu dapat belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, yaitu dengan menggunakan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya. Kemudian manusia harus berusaha terus-menerus dalam mengembangkan serta meningkatkan dirinya sendiri melalui pendidikan. Manusia juga merupakan pribadi yang mempunyai tuntunan pengaruh timbal balik antara individu dengan sesama individunya. Maka idealnya, hubungan tersebut tidak hanya merupakan hubungan antara subjek dengan objek, melainkan antara subjek dengan subjek. Dengan demikian, hubungan timbal balik antara individu dengan sesama individu lain merupakan pengukuhan eksistensi masing-masing. Maka perlu adanya kesinambungan antara individualitas dan sosialitas pada diri manusia. Akal dan pikiran yang dimiliki manusia adalah bagian dari kebudayaan atau bagian dari budaya dengan akal pikirannya. Nah, di sini manusia dapat mengubah dan menciptakan realitas melalui simbol-simbol atau sistem perlambangan, di mana sistem perlambangan ini adalah bahasa yang melambangkan sesuatu berdasarkan sistem pada hubungan antara tindakan dan sebagainya. Jadi, manusia ini adalah makhluk yang derajatnya paling atas jika dibandingkan dengan makhluk lain, karena manusia ini mempunyai akal dan pikiran, di mana perilaku manusia ini sebagai makhluk budaya merupakan gabungan antara unsur fisik dan mental, sehingga yang berkembang dalam diri manusia ini tidak hanya raganya, melainkan juga emosionalnya. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk budaya hendaknya dapat memanfaatkan sumber daya alam yang sebaik-baiknya sehingga tercipta masyarakat yang tentram dan damai. Baik, selanjutnya kita masuk dalam bagian yang kedua, yaitu hakikat manusia dalam pendidikan. Nah, yang pertama itu perlu kita ketahui apa itu pendidikan. Jadi pendidikan ini merupakan suatu proses yang dapat merubah perilaku dan sifat manusia dalam upaya untuk menjadi lebih dewasa melalui pengajaran dan pelatihan. Nah, hakikat manusia dalam pendidikan ini dibagi atas dua, yaitu yang pertama, pendidikan pada dasarnya adalah untuk memanusiakan manusia, dan yang kedua yaitu pendidikan sebagai proses untuk mengubah sikap dan mampu berpikir mengenai dirinya sendiri. Nah, pendidikan yang pertama ini kan dikatakan pada dasarnya adalah upaya untuk memanusiakan manusianya. Ya, di sini manusianya sudah beralih dari berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian pendidikan yang kedua itu sebagai proses untuk mengubah sikap dan penyadaran diri yang mampu berpikir mengenai dirinya dan alam, akan tetapi juga sadar dengan pemikirannya. Jadi pendidikan ini berfungsi untuk menyadarkan manusia agar manusia itu mampu mengenal, melihat, dan memahami rutinitas kehidupan yang ada di sekelilingnya. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu kebudayaan dalam pendidikan. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan? Jadi budaya ini adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cipta, karsa, dan rasa. Jadi kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Nah, karya masyarakat ini menghasilkan teknologi dan kebendaan atau material yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya. Kebudayaan juga merupakan suatu keseturunan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesesuaian, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat.
Sehingga antara budaya dan pendidikan terdapat hubungan yang sangat erat, di mana kebudayaan adalah bagian dari pendidikan. Nah, apa yang menyebabkan kebudayaan ini berubah? Jadi yang menyebabkan kebudayaan ini berubah yaitu karena diikuti dengan perubahan pendidikan. Bila kebudayaan berubah, maka pendidikan juga berubah. Begitupun sebaliknya, jika pendidikan berubah, maka kebudayaan juga akan berubah. Kemudian, apa yang menyebabkan kebudayaan itu berubah? Jadi yang menyebabkan kebudayaan itu selalu berubah yaitu pendidikan yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan kebudayaan. Karena pendidikan ini merupakan suatu proses transfer. Contohnya seperti dari alat tradisional menjadi alat-alat modern. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.